Film survival berjudul Happen Know Mr. Allison yang dirilis pada tahun 1957, yang mana film ini ceritanya benar-benar sangat menarik dan banyak juga pelajaran yang baik yang dapat diambil dari film ini. Cerita bermula dengan memperlihatkan seorang kopral angkatan laut AS bernama John Allison yang menemukan dirinya terdampar di sebuah pulau terpencil di Samudra Pasifik setelah beberapa hari terombang-ambing berada di atas pelampung tersebut. Yang mana cerita ini berlatar belakang saat kejadian Perang Dunia Kedua pada tahun 1944 ketika Jepang melawan Amerika di Samudra Pasifik. Selepas turun dari rakit lantas, Kopral Allison pun masuk ke dalam pulau tersebut dengan penuh hati-hati karena ditakutkan pulau ini diduduki oleh tentara Jepang. Namun sesampainya di sana beliau tidak menemukan ada seorang pun manusia yang berkeliaran, yang ada hanyalah beberapa saung tirai, sebuah kuburan, rumah kecil, dan juga bangunan lain yang belum terlihat jelas. Dikarenakan kelihatannya rumah itu tidak berpenghuni, kemudian Allison pun masuk ke dalam rumah tersebut. Dan ketika beliau sudah berada di belakang rumah kecil itu, barulah di sini beliau bisa melihat dengan jelas ternyata itu adalah sebuah kapal alias tempat ibadah. Karena merasa penasaran, lalu Allison pun menghampiri kapal tersebut. Sesampainya di sana beliau menemukan seorang birawati yang sedang bersih-bersih. Melihat hal itu spontan, Allison pun langsung bertanya apakah ada orang Jepang di pulau ini. Birawati itu pun menjawab bahwa di pulau ini tidak ada seorang pun yang tinggal selain dirinya. Dan birawati tersebut mengaku bernama Ella. Mendengar hal itu tentunya Allison sangat bahagia disebabkan pulau ini aman dari musuh. Kemudian Allison pun meminta izin masuk untuk beristirahat. Malam harinya, di mana kala itu Allison yang baru saja terbangun, beliau merasa ruas saat melihat Ella sedang berdoa di depan cahaya lilin. Demi untuk keselamatan mereka berdua, lantas Allison bangkit dan memadamkan api lilin tersebut. Beliau mengatakan bahwa perbuatan Ella itu sangat gegabah. Bagaimana jika orang Jepang berpatroli ke pulau ini dan melihat cahaya lilin tersebut? Pastinya mereka berdua akan ditangkap. Mendengar penjelasan demikian dari Allison, Ella pun meminta maaf atas ketidaktahuannya. Sorry, Mr. Allison. Corporal Allison, U.S. Marines. Lalu di sana Allison menanyakan sejak kapan Ella tinggal di pulau ini sendirian. Ella mengatakan bahwa dirinya akan menjawab semua pertanyaan itu, namun setelah dirinya memberi Allison makanan karena kelihatannya beliau sangat lapar. It's over in the bungalow. I'll go for that. Sesudah makan biskuit, lalu di sana Allison menanyakan apakah Ella mempunyai rokok Sampurna kretek. Ella pun menjawab bahwa dirinya tidak mempunyai rokok apapun. Namun untuk sekedar hasem sungut mas saat itu Ella memberikan sekantong bako mole dan sebuah pipa bekas Bah Philip yang kuburannya ada di dekat kapal tersebut. For this. Selepas itu kemudian Ella pun menceritakan kenapa dirinya bisa sampai ada di pulau ini, di mana semua itu berawal saat dirinya dan Bah Philip beserta penduduk dari tempat tinggalnya melakukan pelayaran menuju ke Fiji. Namun sebelum sampai ke tempat tersebut, Bah Philip mengajak Ella mampir dahulu ke pulau ini untuk menjemput Pasturian. Namun nahasnya Pasturian sudah tidak ada di pulau ini, dan ketika mereka berdua hendak kembali ke kapal, sialnya kapal tersebut malah berlayar meninggalkan mereka tanpa memberikan kode. Mungkin dikarenakan para awak kapalnya takut bentrok dengan tentara Jepang. Setelah melihat kenyataan itu, Ella dan Bah Philip pun terpaksa tinggal di pulau ini. Saat malam tiba, dirinya tidur di dalam kapal tersebut, sementara Bah Philip kala itu masih tetap duduk di luar. Dan keesokan harinya saat Ella terbangun, dirinya menemukan Bah Philip tergeletak di tepi pantai dalam keadaan sudah tidak bernyawa. Mendengar cerita demikian dari Ella, Allison mengatakan bahwa kenyataan itu pasti sangat sulit bagi Ella. Ella menjawab bahwa apa yang dialami beliau itu pasti jauh lebih sulit dibandingkan dengan musibah yang dialami dirinya. Already, we were just getting in them. What I mean, we was half on, half off. Allison mengatakan memang sangat sulit, bahkan nyawa beliau hampir melayang, yang mana saat itu beliau dan rekan-rekannya sedang melakukan pengintaian di dekat kapal selam mereka. Namun sialnya pengintaian mereka malah ketahuan hingga akhirnya mereka pun ditembaki oleh pihak Jepang. Melihat bahaya tersebut, kapten mereka pun terpaksa kabur dengan kapal selamnya, sementara beliau dan rekan-rekannya yang berada di permukaan kabur menggunakan pelampung masing-masing. Setelah terombang-ambing beberapa hari, akhirnya beliau sampai di pulau ini. Setelah mendengar cerita itu, kemudian Ella pun masuk ke dalam untuk beristirahat mengingat saat itu hari sudah larut malam. Good night, Mr. Allison. Right now.
Keesokan harinya ketika Allison sedang mengambil bambu untuk menombak ikan, tiba-tiba di sana beliau mendengar suara dengusan babi dari sebuah gua. Karena butuh isi perut, lantas Allison masuk ke dalam gua tersebut dan berniat mau menangkap hewan itu. Namun sesampainya di dalam selnya beliau tidak berhasil menangkap hewan tersebut karena guanya lumayan luas. Hingga akhirnya beliau pun keluar dan menghampiri Ella. Lalu di sana Ella mengatakan bahwa dirinya melihat ada penyu yang sedang berjemur di laut. Mendengar itu spontan beliau pun langsung mengajak Ella untuk menangkap penyu tersebut. Setelah membuat alat untuk menangkapnya, kemudian mereka berdua pun langsung menghampiri penyu itu menggunakan pelampung, sementara dayungnya adalah balukang kalapa. Dan ketika sudah dekat, lalu Allison pun menangkap penyu tersebut dengan alat yang telah dipersiapkan sebelumnya. Dan saat beliau mengatakan kepada Ella, ternyata menangkap penyu itu sangat mudah ya. Inilah yang terjadi. Melihat kenyataan itu, Ella benar-benar merasa panik karena ditakutkannya beliau mati kehabisan napas. Namun beruntungnya tak lama kemudian Allison kembali muncul ke permukaan. Tentunya hal itu membuat Ella sangat bahagia dan langsung menghampiri beliau. Setelah mengikat tali penyu itu ke pelampung, lalu di sana Ella pun membantu Allison naik ke atas pelampung mereka. Sesampainya di daratan, kemudian mereka pun memasak daging penyu tersebut dan memakannya sambil mengobrol. Di mana saat itu Allison menanyakan seberapa jauh jarak dari pulau ini ke Fiji. Ella pun menjawab bahwa jaraknya sekitar 300 mil ke arah selatan. Lalu di sana Allison mengatakan bahwa tadinya beliau berniat mau mengantarkan Ella ke Fiji menggunakan pelampungnya. Namun setelah beliau pikir ternyata itu sangat berbahaya sebab pelampung sekecil itu tidak akan muat untuk membawa persediaan makanan dan minum. Dan jika beliau nekat pastinya mereka berdua akan mati kelaparan dan kehausan di tengah jalan. Mendengar hal itu Ella mengatakan kenapa beliau tidak mencobanya terlebih dahulu. Mungkin mereka berdua akan selamat sampai tujuan. Karena Ella memaksa, akhirnya Allison pun menyanggupinya. Could the sail be a farm? I know how to thatch. Good. Sebelum pergi terlihat di sana Allison mendandani terlebih dahulu pelampung yang akan mereka gunakan dengan tujuan agar mereka tidak kepanasan dan kehujanan saat perjalanan berlangsung. Karena sudah penasaran dari sebelumnya, lantas saat itu beliau bangkit dari tempat duduknya dan menanyakan kepada Ella, apakah birawati yang lain juga cantik seperti Ella? Mendengar pertanyaan demikian, Ella pun menjawab tentu saja ada, dan salah satunya adalah Mary Fidelis, seorang birawati yang sebelumnya berkarir sebagai fotomodel. Aji. Oh, you should have seen Sister Mary Fidelis. All the fashion magazines. Namun ketika mereka sedang enak-enak mengobrol, tiba-tiba ada pesawat Jepang yang berpatroli ke pulau tersebut. Melihat itu spontan Allison pun langsung menyembunyikan rakitnya, kemudian berlari menghampiri Ella dan menutupi tubuhnya dengan pelepah kelapa. Selepas pesawat Jepang itu pergi, di sana Allison mengatakan bahwa untuk beberapa hari mungkin mereka berdua harus tinggal dulu di dalam goa. Dan ketika pelampungnya sudah selesai didandani, barulah mereka keluar dan berlayar menuju Fiji. Karena demi keselamatan mereka, Ella pun menyetujuinya. Malam harinya sebelum tidur di sana Allison mengatakan jika pagi Ella mendengar beliau bising maka Ella jangan terganggu dengan semua itu. Sebab hal tersebut sudah menjadi kebiasaan beliau yang susah diubah. Dengan lembut Ella menjawab bahwa dirinya tidak akan terganggu dengan hal tersebut. It is, Mr. Allison. Good night, ma'am. Paginya saat terbangun, Allison merasa terkejut ketika mendengar ada suara pesawat di sekitar pulau tersebut. Karena hal itu lantas beliau pun pergi dan menengoknya keluar. Sesampainya di sana Allison melihat dengan jelas ternyata itu adalah pesawat tempur angkatan udara Jepang yang sengaja datang untuk menghancurkan pulau ini. Selepas melihat itu, lalu beliau pun menghampiri Ella yang sedang gemetar ketakutan, bahkan saking takutnya Ella hampir beol di celana. Allison mengatakan bahwa Ella jangan takut dengan kebisingan, sebab kebisingannya itu tidak akan melukai mereka berdua. Even an old Marine like me. Nothing to be ashamed of. It's all over, man. Sesudah keadaan kembali normal dari mulut gua, mereka melihat keadaan di sekitar pulau tersebut sudah sangat aut-autan.
Setelah melihat kenyataan itu, lantas Allison pun pergi berjalan menghampiri bangunan kapal yang sudah musnah pobalatak menjadi abu. Sesampainya di sana kemudian beliau mengambil salib yang hampir tertutup oleh arang lalu memberikannya salib itu kepada Ella. Dan beliau mengatakan bahwa sekarang di pulau ini tidak ada lagi buah-buahan yang tersisa kecuali kelapa. Selain itu pelampung mereka juga hancur, jadi mereka tidak akan bisa pergi berlayar ke Fiji. Dan ketika mereka sedang mengobrol, tiba-tiba saat itu mereka melihat di laut ada kapal tentara Jepang dan sepertinya mereka akan mendarat di pulau ini. Melihat hal itu, lantas di sana Ella pun menanyakan jika mereka tidak menemukan apapun di pulau ini, apakah mereka akan pergi. Allison menjawab bahwa beliau tidak tahu, namun kalau dilihat dari apa yang mereka bawa, sepertinya kedatangan mereka ke sini untuk mendirikan stasiun cuaca. Selepas melihatnya beberapa saat, kemudian di sana Allison mengajak Ella untuk masuk ke dalam goa, sebab jika mereka tetap tinggal di luar ditakutkan tentara Jepang melihat keberadaan mereka. Akan tetapi sialnya, baru saja mereka sampai di dalam goa, tiba-tiba di sana mereka mendengar suara tembakan yang mendekat ke goa mereka. Karena hal itu, lantas Allison pun menyuruh Ella agar duduk dan berdiam tanpa bersuara sedikit pun. Sementara beliau sendiri bersiap-siap untuk menyambut kedatangan mereka dengan senjata pisau legend di tangannya. Setelah menunggunya beberapa saat dengan penuh ketegangan, namun beruntungnya kala itu tentara Jepang tidak menemukan gua mereka, sehingga mereka berdua pun selamat dari kematian. Dan tentunya kenyataan itu membuat Allison sangat bahagia. Our luck's holding, man. Tetapi kemudian di sana Ella mengatakan bahwa Ella akan menyerahkan dirinya ke Jepang sebab Ella tidak mau membebani Allison yang harus memberinya makan. Mendengar hal itu spontan beliau pun kaget. Allison mengatakan bahwa keputusan Ella itu sangat berbahaya. Beruntung jika Ella hanya ditawan oleh mereka. Akan tetapi bagaimana coba jika mereka mengemplud Ella rame-rame? Di sisi lain beliau juga tidak merasa keberatan memberi makan Ella, karena itu sudah menjadi kewajiban beliau sebagai seorang prajurit. Look, for the sake of my morale, man, let's not... Malam harinya ketika Allison sedang enak-enak menombak ikan di laut, tiba-tiba di sana beliau melihat ada 3 orang prajurit Jepang sedang berpatroli di sekitar tempat tersebut. Melihat itu spontan Allison pun langsung bersembunyi di balik karang, hingga akhirnya beliau pun selamat tidak ketahuan oleh mereka. Sesudah berada di dalam goa, lalu di sana Allison pun mengajak Ella untuk memakan daging ikan itu mentah-mentah. Walaupun tidak terbiasa memakan daging ikan mentah, akan tetapi Ella mencoba memakan daging tersebut demi untuk menghargai beliau. Namun setelah dipaksakan ternyata dirinya tidak bisa memakan daging itu. Dan Ella pun meminta maaf kepada Allison mengenai hal tersebut. Melihat itu Allison merasa tidak tega, lantas beliau pun pergi keluar dan berniat mau mencuri makanan dari kamp Jepang. Dan sebelum pergi Allison menutupi terlebih dahulu wajahnya dengan lumpur. Walaupun di luar ada penjaga, namun dengan kepandaian yang dimilikinya, Allison berhasil masuk ke gudang makanan tanpa diketahui oleh seorang pun dari mereka. Setelah melihat keadaan di dalam benar-benar aman tanpa buang-buang waktu, di mana saat itu juga Allison langsung mengambil makanan sebanyak mungkin yang beliau bisa bawa. Dan ketika Allison hendak pergi meninggalkan ruangan tersebut, sialnya Sersan Pepen malah masuk ke dalam ruangan itu, sehingga beliau pun terpaksa naik dan bersembunyi di pojok ruangan tersebut. Namun sialnya, tak lama kemudian Letnan Akung juga masuk ke ruangan itu sambil membawa sebotol tua kesukaannya dan mengajak Sersan Pepen untuk bersurang sambil main papango. Terlihat di sana Sersan Pepen kalah dalam permainan tersebut. Sebelum melanjutkan lagi permainannya, lalu di sana mereka pun kembali bersulang dengan tujuan agar kepala mereka oleng sehingga mereka tidak ingat kepada anak dan istrinya di rumah yang ditinggalkan. Sementara Allison yang sedang bersembunyi di pojok ruangan tersebut, beliau merasa geram karena ada tikus yang naik ke kakinya. Akan tetapi beruntungnya saat itu si tikus tersebut keburu turun. Setelah menunggunya beberapa jam dengan penuh kesabaran, akhirnya Sersan Pepen dan Letnan Akung pun keluar juga dari ruangan tersebut. Karena hal itu, lantas beliau pun turun dari persembunyiannya.
Dan ketika Allison hendak keluar dari ruangan itu, sialnya masih ada seorang yang berjaga, sehingga beliau terpaksa kembali menunggu. Saat pagi tiba, barulah saat itu beliau bisa keluar dari ruangan tersebut, dikarenakan mereka semuanya sedang fokus melakukan upacara di luar. Akan tetapi kala itu Allison tidak langsung bisa pergi begitu saja disebabkan jalan yang harus dilewatinya sangat terbuka. Karena hal itu, lantas beliau pun bersembunyi dahulu di dekat tiang. Setelah upacaranya selesai, kemudian di sana Jenderal Matsu dan Mayor Bekok menghampiri tiang tersebut dan memberikan hormat. Namun beruntungnya saat itu mereka berdua tidak lama berdiri di hadapan tiang tersebut, disebabkan anak buahnya keburu memanggil mereka karena menemukan seekor babi. Sesampainya di sana tanpa basa-basi, Jenderal Matsu pun langsung menembak babi tersebut. Sementara Ella yang sedang menunggu Allison di dekat gua merasa sedih ketika mendengar suara tembakan itu. Ella menyangka bahwa Allison tertangkap oleh mereka dan ditembak mati. Saat mereka sedang asik mengelilingi babi tersebut, Allison pun tidak menyanyiakan kesempatan di mana saat itu juga beliau langsung kabur meninggalkan tempat itu. Sesampainya di dekat gua, Allison pun langsung menghampiri Ella dan mengejaknya agar segera masuk ke dalam karena beliau membawa banyak makanan untuknya. Di sini Ella benar-benar merasa sangat bersyukur ketika melihat ternyata Allison masih hidup. Sebab tadinya Ella mengira bahwa beliau sudah mati ditembak oleh tentara Jepang. Akan tetapi setelah berada di dalam, Ella tidak mau memakan makanan tersebut dan dirinya meminta supaya Allison jangan pernah lagi meninggalkan gua ini tanpa sepengetahuannya. Karena Ella takut beliau tertangkap oleh tentara Jepang. Selepas mengucapkan kata-kata itu, lantas Ella pun pergi dan tidur. Sure, man. Melihat Ella marah, lalu di sana Allison membuat sisir dan juga mengambil setangkai bunga mawar. Kemudian beliau meletakkan sisir dan bunga mawar itu di dekat tempat tidur Ella sebagai tanda permintaan maaf. Allison berharap dengan sisir dan bunga tersebut Ella akan memaafkan beliau, dan usaha Allison pun berhasil. Terlihat di sana Ella yang baru saja terbangun merasa bahagia ketika menemukan bunga dan sisir tersebut. Karena hal itu lantas beliau pun bangkit menghampiri Ella dan menanyakan apakah Ella menyukai sisir itu. Ella pun menjawab bahwa dirinya sangat menyukai sisir tersebut, akan tetapi Ella tidak bisa memakainya karena rambutnya pendek, namun dirinya akan menyimpan sisir itu untuk kenang-kenangan. Should cherish it always. Lalu di sana Allison menanyakan apakah ada seorang birawati yang memutuskan untuk berhenti dan tidak mau menjadi seorang birawati lagi. Ella menjawab bahwa hal seperti itu sudah sangat jarang sekali terjadi, sebab sebelum mengambil sumpah terakhir, mereka diberikan waktu terlebih dahulu selama 5 tahun untuk memantapkan hati. Jika ada seseorang yang mau mengundurkan diri, maka mereka tidak akan mengambil sumpah yang terakhir itu. Ella juga mengungkapkan bahwa sebenarnya Ella sendiri belum resmi menjadi seorang birawati karena belum mengambil sumpah terakhir. Dan ketika mereka sedang mengobrol, tiba-tiba di sana mereka mendengar ada suara ledakan. Karena hal itu, lantas mereka berdua pun keluar untuk melihatnya. Tak lama kemudian tiba-tiba di sana mereka melihat ada beberapa pesawat tempur yang melintas ke pulau itu. Di waktu yang sama terlihat di bawah tentara Jepang sendiri keluar dan berlari menuju pantai. Mungkin hal itu adalah sebuah kode untuk mereka. Hingga malam tiba di sana mereka mendengar suara ledakan yang dahsyat. Mungkin saat itu pertempuran di tengah laut sedang berlangsung. That one found the magazine. Paginya Allison merasa bahagia ketika menemukan tentara Jepang sudah pergi meninggalkan pulau tersebut. Melihat kenyataan itu spontan, beliau pun langsung berteriak dan memberitahukannya hal tersebut kepada Ella. You hear me, ma'am? Yes, Mr. Allison. Kemudian di sana Allison mengatakan bahwa sekarang Ella tidak perlu berbisik lagi. Jika Ella mau, dia boleh berteriak sekeras-kerasnya karena sekarang tentara Jepang sudah tidak ada di pulau ini. Selepas itu, lalu mereka pun berlari dengan penuh kebahagiaan. Bahkan saking merasa bahagianya terlihat di sana mereka sampai menari-nari seperti anak kecil. Di mana pada malam harinya ketika Ella sedang duduk di luar memperbaiki pakaiannya yang robek, saat itu Allison mengatakan jika nanti mereka berdua bisa keluar dari pulau ini maka Ella jangan mengambil sumpah terakhirnya itu. Karena beliau ingin menikahi Ella. Mendengar perkataan Allison semacam itu, spontan Ella langsung terdiam 1000 bahasa. Karena Ella tidak menyangka bahwa Allison akan jatuh cinta kepada dirinya. You go back home again, man. Don't do it, huh? Please. I never even lived before. Not really.
Namun beberapa saat kemudian akhirnya Ella pun menjawab bahwa dirinya tidak bisa melakukan hal itu karena sudah terlanjur memberikan seluruh jiwa raganya kepada Tuhan. Dan ketika nanti Ella sudah mengambil sumpah terakhirnya, maka cincin yang dipakainya itu akan terbuat dari emas. Mendengar jawaban demikian dari Ella, hati Allison benar-benar merasa hancur berkeping-keping. Dengan santun dan mata berkaca-kaca, lantas beliau pun pergi meninggalkan tempat tersebut sambil membawa luka yang teramat dalam. Go fix that lean-to for you. Memang sekuat apapun tubuh dan hati seorang laki-laki, jika ditolak cintanya sama perempuan pasti akan tumbang, dan itu fakta yang tak terbantahkan. Dan salah satunya itu adalah Anda, kan Joe. Keesokan harinya terlihat di sana Allison menyendiri di tepi pantai sambil menatap dengan penuh asa ke laut. Ella yang melihat itu merasa bersalah, lalu dirinya pun berjalan menghampiri beliau. Kemudian di sana Allison mengatakan bahwa beliau meminta maaf atas apa yang telah diucapkannya semalam. Karena sekarang Allison sadar jika seandainya Ella mau menerima lamarannya juga pasti beliau akan meninggalkannya, sebab tugas seorang prajurit angkatan laut itu berat karena akan ditugaskan di laut. Selain itu Allison juga meminta agar Ella melupakan perkataan beliau yang semalam itu. It ain't fair to his family or the Corps. One of them's got to get the short end. Certainly, Mr. Allison. Malam harinya saat Ella sedang mengambil beras, yang mana dari karungnya itu Ella menemukan sebotol tuak. Lantas Ella pun membawa tuak itu ke hadapan Allison dengan satu sisir pisang Ambon. Ella mengatakan bahwa dirinya menemukan minuman itu dari karung beras dan baunya minuman tersebut sangat aneh. Allison menjelaskan bahwa ini adalah minuman tuak kesukaannya waktu di kampung. Kemudian di sana beliau pun mengajak Ella bersulang. Dengan senang hati Ella pun menerima tawaran tersebut, namun dirinya tidak mau minum banyak karena takut kepalanya oleng. Sementara saat itu Allison terus minum sendirian tidak henti-henti hingga akhirnya beliau pun mulai oleng. Melihat itu Ella pun mencoba memberhentikannya dan meminta Allison agar makan terlebih dahulu. Akan tetapi beliau menolak dan malah bernyanyi mengungkapkan perasaannya kepada Ella dalam keadaan matanya sudah belek. The apple tree with anyone else but me. Anyone else. Melihat Allison sudah semakin ngecapruk, lantas Ella pun bangkit dan mengambil botol tuaknya itu. Namun sialnya saat itu Allison merebut kembali botol tersebut. Lalu di sana Ella pun mengajak beliau untuk bermain pepango dengan tujuan agar pikiran beliau tidak semakin ngecapruk. Akan tetapi Allison menolak. Karena hal itu akhirnya Ella pun terpaksa meninggalkan beliau, sebab Ella tahu jika orang sudah ngecapruk semacam ini pasti tidak akan balik jika diajak ngobrol. Night. Night, man. Dikarenakan tidak ada bakonya, kemudian di sana Allison pun melemparkan pipanya hingga bubuk. Melihat itu spontan Ella pun langsung menghampiri dan mengambil pecahan pipa tersebut. Allison mengatakan bahwa pipa itu tidak berguna jika tidak ada bako molenya. Selain itu Allison juga mengungkapkan bahwa apa gunanya seorang birawati jika berada di tempat yang jauh kemana-mana. Seperti halnya dengan beliau sebagai seorang prajurit, ketika berada di tempat semacam ini beliau tidak berguna karena tidak bisa mengabdikan dirinya kepada negara. Mendengar perkataan demikian dari Allison, di sini Ella menangis. Dan ketika beliau hendak memeluknya, spontan Ella pun kabur meninggalkan tempat tersebut. Setelah mencarinya semalaman, saat pagi tiba barulah beliau berhasil menemukan Ella di tengah hutan dalam keadaan terbaring lemah. Mungkin dikarenakan kehujanan semalam. Dengan perasaan bersalah, lantas Allison pun membawa Ella keluar dari hutan tersebut. Allison mengatakan bahwa Ella jangan takut terhadap beliau, sebab beliau tidak akan menyakiti Ella. Apa yang diucapkannya semalam itu hanya pengaruh tuak. Dan saat mereka hampir sampai ke pondok, tiba-tiba di sana Allison melihat kapal tentara Jepang. Sepertinya mereka akan mendarat lagi di pulau ini. Karena hal itu, akhirnya beliau pun terpaksa membawa Ella ke goa. Dikarenakan saat itu keadaan Ella semakin buruk menggigil kedinginan, akhirnya Allison pun nekat keluar dari gua tersebut dan berniat mau mencuri selimut dari camp Jepang demi untuk menyelimuti Ella. Setelah melihat keadaan yang menguntungkan, lantas beliau menyelinap masuk ke salah satu tenda yang paling dekat. Sesampainya di sana Allison pun langsung mengambil selimut yang ditemukannya di tenda tersebut. Dan ketika beliau mau keluar, inilah yang terjadi. Walaupun kematian sudah berada di depan mata, akan tetapi keberuntungan kembali menghampiri Allison disebabkan panggilan si prajurit Jepang itu tidak didengar oleh rekan-rekannya. Hingga akhirnya beliau pun berhasil membunuh si prajurit tersebut dengan pisau legend buatan Cibatu. Karena takut jejaknya ketahuan, lalu saat itu Allison pun menggusur mayat si prajurit itu dan membuangnya ke laut.
Sesampainya di dalam gua, kemudian beliau pun langsung menyelimutkan selimut itu ke tubuh Ella. Beberapa hari setelah kejadian itu, akhirnya keadaan Ella pun membaik. Lalu di sana Ella menanyakan apa yang sebenarnya telah terjadi dan kenapa mereka berdua sekarang berada di dalam gua. Allison menjawab bahwa Ella mengalami sakit selama 3 hari dan tentara Jepang sudah kembali ke pulau ini. Kemudian di sana Ella juga merasa berterima kasih kepada beliau karena telah mengambilkan selimut untuknya. Namun Allison menjawab bahwa Ella tidak pantas berterima kasih kepada beliau sebab beliaulah yang sudah menjadikan Ella sakit. I don't deserve no thanks. It's my fault you got sick. Ingat akan kejadian malam itu, akhirnya di sini Ella pun mengungkapkan bahwa sebenarnya saat itu dirinya berlari bukan takut sama beliau. Namun Ella merasa malu karena apa yang diucapkan beliau itu memang ada benarnya. Selain itu Ella juga mengatakan seandainya besok atau lusa tentara Jepang meninggalkan pulau ini, maka mereka berdua akan menjalani hari-harinya bersama di pulau ini dengan penuh kebahagiaan. Bahkan jika sang pencipta berkehendak, mungkin Ella sendiri akan berhenti menjadi seorang birawati, sehingga mereka berdua bisa hidup bersama sampai ajal memisahkan mereka. Habis suara saya. You won't tell them. He might. Di mana keesokan harinya Allison melihat dari dekat gua bahwa kala itu tentara Jepang sedang membakar setiap semak yang ada di sekitar pulau tersebut. Melihat bahaya itu, spontan beliau pun langsung masuk ke dalam dan memberitahukannya hal tersebut kepada Ella. Mendengar itu lantas di sana Ella pun bertanya apa yang sebenarnya mereka cari. Allison menjawab mungkin mereka sudah menemukan mayat si prajurit yang beliau bunuh saat beliau sedang mencurikan selimut untuk Ella. It was a case of have to, Mammy. Come at me. Dan saat mereka sedang mengobrol, tiba-tiba di sana terdengar ada suara yang mendekat ke gua mereka. Karena hal itu lalu Allison pun menyuruh Ella agar keluar dan menyerahkan dirinya ke pihak Jepang. Namun Ella menjawab bahwa dirinya akan tetap berdiam di gua ini. Jika seandainya harus keluar, maka Ella menginginkan agar mereka keluar bersama. Dikarenakan Ella lebih memilih bertahan di dalam gua ini, akhirnya Allison pun menyuruh Ella agar bersembunyi, sementara beliau sendiri bersiap-siap untuk menyambut kedatangan musuh. Setelah tepat berada di mulut gua, di mana saat itu pihak Jepang meminta kepada Allison agar keluar dan menyerahkan dirinya kepada mereka. Jika tidak, maka mereka akan menjatuhkan granat ke dalam gua tersebut. Dan ketika hal tersebut mau mereka lakukan, inilah yang terjadi. Ya, keberuntungan kembali menghampiri Allison. Di sini beliau benar-benar merasa bahagia saat melihat pihaknya sudah tiba di pulau ini dan sedang membombardir pihak Jepang. Bahkan saking bahagianya beliau sampai menari-nari. Ketika menjelang pagi, Allison mengatakan kepada Ella bahwa beliau mendapat panggilan hati dari sang pencipta agar ikut andil dalam pertempuran ini supaya dari pihaknya tidak banyak yang korban. Caranya yakni beliau harus menyabotase 4 artileri Jepang yang tersembunyi dengan rapi di pulau ini. Karena hal itu, lantas beliau pun langsung berpamitan kepada Ella, kemudian bergegas pergi menuju medan pertempuran. Beruntungnya saat itu pihak Jepang masih bersembunyi di dalam bunker dan belum melakukan perlawanan sedikit pun. Tentunya keadaan ini dimanfaatkan baik oleh Allison. Kemudian saat itu juga beliau pun langsung menonaktifkan artileri mereka. Walaupun tangan kanan beliau tertembak, akan tetapi beliau terus berjuang. Sebab jika beliau tidak menonaktifkan senjata tersebut, pasti dari pihaknya akan banyak yang korban. Sesudah menyelesaikan pekerjaannya, lantas di sana Ella pun langsung menghampiri Allison. Lalu di sana Allison mengatakan bahwa beliau merasa bahagia karena pernah mengenal Ella. Selain itu beliau juga mengucapkan salam perpisahan karena dari pihaknya akan segera mendarat di pulau ini. Di mana hal itu menandakan bahwa mereka akan segera berpisah. Mendengar perkataan Allison demikian, Ella pun menjawab bahwa beliau akan selalu tersimpan di dalam hatinya walaupun jarak memisahkan mereka. Tak lama kemudian terlihat di sana dari pihak AS sudah mendarat di pulau ini. Selepas semuanya mendarat di pulau ini, di mana saat itu Kopral Jack dan Sersan Udin menemukan 4 artileri Jepang penuh dengan amunisi. Namun mereka merasa heran ketika melihat senjata tersebut sungsangnya tidak ada. Yang tak lain itu adalah perbuatan Allison demi untuk melindungi mereka. Setelah itu kemudian di sana mereka menggotong Allison dan membawanya ke kapal. Sementara beliau yang digotongnya saat itu asik menghisap udud sampurna kretek sambil didampingi Ella.